Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas target dan strategi pembelajaran saya di 6 bulan ke depan atau satu semester kali ini. Ayo simak videonya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan target serta strategi saya selama 6 bulan ke depan, ada baiknya untuk perkenalan dulu. Hai, nama saya Rinda Selomita dengan NIM 42023060012. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata kelas A. Saya besar dan dilahirkan di Sambas, khususnya di Dusun Timur, Desa Tumuk Manggis. Saya tinggalnya di tepian Sungai Sambas yang berseberangan langsung dengan Desa Pasar Melayu. Nah, saya tinggal di Tumuk Manggis itu sekitar 16 tahun. Namun saya pindah ke Dusun Nagur, Desa Jagur di Jalan Nagur Penakalan. Itu sekitar 1 km dari Jalan Pendidikan. Nah, itu masuk ke dalam Jalan Nagur Penakalannya itu sekitar 1 km. Nah, itu rumah saya. Nah, untuk hobi saya memiliki 2 hobi yang sampai saat ini saya tekuni. Yang pertama yaitu memasak. Nah, awal mula saya suka memasak ini waktu pas SD kelas 3, yaitu masakan pertama saya adalah nasi goreng telur orak-arik. Sampai sekarang saya senang memasak dan mempraktekkan menu-menu simple yang ada di Instagram, TikTok, ataupun di Lemonilo. Biasanya saya cari-cari resep-resep yang simple-simple yang enak untuk di recook gitu. Yang kedua yaitu saya mempunyai hobi menulis. Nah, hobi menulis ini tuh pertama kalinya tuh pas SD itu iseng-iseng nulis buku diary, terus quotes-quotes. Habis itu lanjut ke kelas 5 itu saya pernah ikut cipta puisi, itu saya menulis puisi. Alhamdulillah dapat juara 2. Lanjut ke SMP itu saya mulai menekuni di tulis novel. Waktu itu saya menulisnya di aplikasi Wattpad. Nah, saya punya 2 judul waktu itu. Yang pertama saya buat sendiri, yang kedua itu judul saya collab sama teman saya. Nah, untuk menulis novel ini sampai SMA. Nah, untuk pas masa kuliahan saat ini tuh saya lebih fokusnya ke nulis karya tulis ilmiah yang itu waktu pas semester 2 tuh saya mulai ikut PKM, fokusnya ke PKM FGK. Itu saya bikin ya proposal PKM ya. Itu tim saya itu saya diketuai oleh Mbak Zeti, terus saya, terus Rahmaniati, Rega sama Yudhistira. Nah, namun sayang PKM FGK itu tidak diterima. Lanjut pas semester ketiga tuh saya ikut PKM dosen tuh yang diketuai oleh Bu Hikmah, terus anggotanya Bu Tiha, saya, Bang Iqbal sama Kak Putriani. Nah, di situ saya bertugas nulis laporan. Terus juga saya dapat pengalaman baru yaitu mengikuti seminar nasional di Sahati Abdimas yang dilaksanakan di Desember kemarin di Poltesa. Itu saya jadi pemakalahnya juga. Saya presentasi di depan dosen-dosen. Itu sangat-sangat new experience buat saya karena first time untuk ngomong di depan dosen-dosen yang bukan saya kenal, misalnya bukan yang tiap hari saya ketemui gitu di kelas. Terus lanjut juga di semester 3 itu saya ikut ini deskripsi benda museum. Nah, itu kita bikin kayak makalah gitu, terus nulis deskripsi benda-benda museum itu. Kita ada 3 orang ya, satu kelompoknya saya, Zeti sama Cahya. Nah, satu orang ini tuh
dia harus menulis satu benda, jadi sedetail mungkin gitu. Mungkin dari beratnya, panjangnya, sejarahnya, dan lain-lain. Nah, itu juga dipresentasikan di depan teman-teman kampus lain, ada dari IAIS dan STIKES. Nah, terus di semester 4 kali ini saya juga masih mengikuti International Event Collaboration, yaitu pelatihan penulisan buku ya, itu untuk mahasiswa Indonesia Malaysia. Nah, seperti itu untuk hobi saya. Nah, lanjut, apa sih target dan strategi saya untuk 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Nah, untuk target selama 1 semester atau 6 bulan ke depan, yaitu saya ingin memaksimalkan nilai saya sehingga bisa dapat IPS 4 gitu di semester kali ini, karena semester kemarin, semester 3 itu nilai saya turun karena ada satu mata kuliah saya dapat B, itu di mata kuliah bahasa asing atau bahasa Jepang. Memang sudah saya usahakan, cuman kalau bahas untuk pelajaran bahasa itu saya agak kurang gitu. Saya bisa, teman, nggak terlalu yang menonjol gitu kalau untuk bahasa untuk pelajaran bahasa. Nah, saya lebih sukanya ke yang hitung. Sebenarnya seperti itu. Terus untuk mendapatkan nilai 4 tadi kan ya harus dengan proses, terus dibarengi dengan strategi. Nah, strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama itu memaksimalkan untuk selalu hadir gitu, tatap muka dengan dosen, selalu hadir di kelas, ikut partisipasi, karena melihat rubik atau melihat persentase komposisi dari nilai itu kan banyaknya ini ya, praktek ya. Nah, praktek itu kan biarpun kehadiran cuma 10%, kalau kita nggak hadir pas praktek itu kan sangat berpengaruh. Jadi sebisa mungkin harus sehat aja gitu ya, harus sehat supaya bisa ikut lancar juga kuliahnya. Nah, seperti yang kedua yaitu saya berusaha untuk aktif. Maksudnya aktif itu kalau misalnya ya saya tidak tahu, ya saya berusaha untuk menanya. Kalau misalnya saya bisa nanya ke dosen, langsung tanya ke dosen. Kalau misalnya saya tidak bisa nanya ke dosennya langsung, saya akan tanya ke teman-teman yang menurut saya bisa gitu untuk menjawab pertanyaan saya, ataupun yang dia lebih paham gitu. Nah, yang ketiga ya, ini sih strategi saya seperti tahun-tahun yang lalu ya, yaitu yang pertama itu saya membaca dahulu materi. Misalnya kan biasanya kan kalau misalnya pertemuan itu kan udah ada tahu nih materi apa. Nah, saya itu pengennya sebelum masuk ke kelasnya dosen itu saya udah tahu lah gitu apa nih yang mau kita pelajarin gitu. Nah, yang kedua itu saya memahami. Nah, setelah saya membaca kan, terus dengerin dosen nyampaikan materi. Nah, itu saya berusaha untuk memahami apa yang saya baca dengan yang dosen sampaikan. Nah, jika perlu misalnya ada yang penting nih, pasti ada yang penting dong dosen sampaikan. Nah, itu berusaha untuk mencatat, karena menurut saya mencatat atau ya menulis tadi itu bagian dari metode belajar saya. Karena menurut saya kalau misalnya saya menulis itu akan selalu ingat gitu di saya. Jadi kalau misalnya saya dengar aja nih, ya nanti besok pun saya bisa lupa gitu. Kalau misalnya saya dengar, saya ingat gitu. Kalau saya catat ya saya hafal gitu, maksudnya melekat lah gitu. Terus habis menulis tuh mungkin saya akan mengulang. Nah, mengulang ini maksudnya ya nanti kalau misalnya udah dekat lagi dengan UAS atau itu saya biasanya memaksimalkan belajar saya tuh. Saya mengulang setiap materi ataupun setiap pertemuan yang pernah, terus praktek kan. Nah, nanti ada praktek yang mungkin nanti saya akan kayak mengingat-ingat lah gitu untuk
bisa memaksimalkan nilai saya sehingga nanti pas UTS dan UAS saya benar-benar siap gitu untuk menjawab ataupun menjawab semua soal yang diberikan. Nah, yang terakhir mungkin karena saya sudah mengulang ya otomatis insya Allah saya bakalan bisa hafal ya, sehingga saya bisa siap untuk mengerjakan UTS atau UAS ataupun tugas-tugas lainnya dengan nilai yang maksimal. Nah, mungkin seperti itu aja strategi untuk 6 bulan ke depan. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga untuk melakukan kegiatan terus kuliah ini tuh bisa sejalan, bisa nyaman gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.